Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ini ya, materi tentang JavaScript. Ya, ini saya ambil modul dari web design Stikom sebelumnya ya, tentang JavaScript ya. Jadi perlu diketahui teman-teman, jadi kalau namanya web ya atau front end itu kan pasti ada HTML ya kemarin, terus ada CSS ya, ada juga JavaScript ya. Nah, tidak menutup kemungkinan kita akan belajar tentang logika-logika ataupun sintak-sintak yang ada pada JavaScript gitu ya. Pertama materinya itu pengenalan JavaScript dulu. JavaScript adalah bahasa scripting yang populer dan dan dapat bekerja di berbagai browser populer saat ini. Kode JavaScript dapat disisipkan dalam halaman web menggunakan tag script ya. Nah, nantinya di dalam HTML misalkan kita buat nih struktur HTML ya kan. Misalkan habis tab tanda seru, shift tanda seru ya gitu kan. Terus tab. Nah, nanti di dalamnya kan ada tag HTML nih di dalam head atau di dalam body. Nah, di dalam head atau body kita harus menuliskan namanya tag script. Ya, baru di dalamnya itu baru JavaScript-nya gitu. Nah, JavaScript didesain untuk menambah interaktif suatu web ya, betul. Karena di JavaScript itu ada animasi ya, maksudnya kita bisa membuat kayak semisal pop up gitu kan, atau lebih interaktif lah. Nah, itu kalau lebih lanjutnya lagi ada namanya AOS ya. Teman-teman pernah dengar AOS? Belum ya? AOS. Jadi ada namanya AOS.js kalau di web itu. Nah, AOS.js itu namanya animation on scroll ya. Itu berbasis JavaScript ada juga. Ataupun bisa bikin sendiri, cuman rada susah ya, karena ribet. Kita harus menggunakan jQuery nantinya. Nah, ini pengenalan JavaScript ya. JavaScript free ya, free maksudnya dia gratis gitu, bisa dipakai di beberapa web. Penulisan JavaScript, nah yang tadi saya sebutkan ada beberapa cara untuk menuliskan JavaScript ya. Bisa di head, bisa di dalam tag head atau di dalam body, ataupun eksternal, sama halnya dengan CSS ya. Kemarin kan CSS kan kita bikin CSS internal dan juga CSS yang eksternal, nantinya dipanggil si filenya ya. Nah, si JavaScript juga itu bisa filenya, misalkan kita bikin nantinya Faisal.js misalkan. Nah, nantinya kita panggil si Faisal.js itu, nantinya fungsi JavaScript-nya ya, program JavaScript-nya akan ditampilkan di halaman browser kayak gitu. Nah, ini penulisan JavaScript ya di dalam tag head ya kan. Nah, coba kita langsung perhatikan aja. Kita buka Visual Studio Code-nya. Terus kita buat lagi di folder 2023 di 2023 ya, SI WD. Nah, ini ya, di WD web design saya buat PTM 8 di sini. Saya buat PTM 8. Saya tarik ke sini. Ya. Nah, kita buat indeks misalkan .html dulu, ya. Kita buat misalkan index.html di sini. Ya. Nah. Kita buat $tab ya. Dokumen misalkan di sini kita ganti namanya jadi Java script gitu.
atau JavaScript. Nah, kan itu kan masih dalam head ya. Nah, kita enter 2 kali di headnya kayak gini. Script type, ya kan? Kayak gini, script. Kalau misalkan di Visual Studio Code, Studio Code ya, ketik script kayak gini, udah langsung ada. Tinggal mencet tab aja, ya. Ada bisa semua kan yang script gitu. Ada semua shortcutnya. Nah, setelah itu script type. Nah, di dalam sini kasih type. Nah, gini, type. Nah, sama dengan petik ganda. Ya. Sama dengan petik ganda, sini text slash JavaScript. Nah, kayak gini. Ya kan? Nah, nanti di sininya kita enter aja nih, yang di sini ke bawah tuh. Jadi kan diapit oleh text script si JavaScript-nya itu. Nah, contoh misalkan kita buat namanya function, ya. Function misalkan pesan kayak gini. Teman-teman udah pernah belajar function kan di C++? Ya, penulisan function itu ya ini parameter functionnya di sini nanti. Ini contoh function yang void. Nah, ada namanya fungsi alert ya, alert. Terus di sini nanti kita buat yang tadi hello. Misalkan hello apa kabar. Jangan lupa titik koma ya. Gini. Nah, nantinya kita akan memanggil si function pesan ini, ya kan? Kan kalau function dipanggil pasti program di dalam function dijalankan kan? Ya. Nah, ini kan functionnya kan menjalankan halo apa kabar, alert. Alert itu adalah peringatan, nantinya akan memunculkan pop up. Nah, kita akan menjalankan, kita bisa menjalankan si program JavaScript alert ini dari dalam body gitu. Atau kalau di contoh yang ada di modul itu saat lagi onload ya, body onload berarti kan onload bisa kayak gini ya, onload. Nah, baru di sininya pesan dalam kurung kayak gini. Pesan itu berarti function yang void. Void itu berarti tidak ada nilai returnnya ya. Siapa kan teman-teman, function itu ada dua ya, yang void sama yang ada nilai baliknya. Kayak gini. Nah, coba si programnya itu dijalankan. Ini ya, indeks HTML-nya kita jalankan. Ya, kita klik 2 kali ini. Set. Nanti akan muncul langsung seperti ini. Ya. Tuh. Halaman ini menyatakan hello apa kabar. Ya. Nah, sampai sini. Paham ya? JavaScript. Oke. Bisa semua? Ah, belum. Nih, kayak gini. Coba. Ini type-nya tuh type sama dengan teks JavaScript-nya itu harus di dalam.
kan ini yang ini kan ini kan kita kan ngetik script dulu nih ya kan. Nanti kan si script ini kan tadinya kan di sini kan. Nah terus kita enter, nanti kan ini script ini ujungnya ini. Nah tengah-tengahnya kita kasih type text JavaScript gitu. Type text JavaScript. Oh, bisa. Udah, langsung jalan ya. Soalnya kan itu bakal jalan saat muncul. Langsung kan muncul kan. Nah, si hello apa kabarnya itu bisa kita ubah-ubah. Ya, itu kan hanya web. Hello apa kabarnya bisa diubah. Atau bisa juga saat misalkan kita nge-submit gitu kan. Habis nge-submit form, data disimpan gitu, langsung muncul kan. Nah, itu pakai JavaScript ya. Atau kalau misalkan kita mau bikin website terus kita akan menghapus data di website tersebut. Nah, suka ada peringatan data berhasil dihapus. Nah, itu pakai JavaScript gitu. Ya. Nah, coba kita buat lagi di sini, misalkan bikin file namanya js1.html ya. Script tab di sini. Nah, ini kan ada tadi kan ini dokumennya kita ganti jadi JavaScript ya. Lalu di dalam body ya, sekarang kita buat yang ada di dalam body ya, script kayak gini. Scriptnya di dalam body. Sudah enter ya. Nah, di sini script type ya kan, text / java script. Nah, di dalam scriptnya kita kasih dokumen .write ya. Dokumen .write itu apa? Dokumen .write itu sama aja kayak tag p ya, atau tag memunculkan di HTML, tapi ini menggunakan JavaScript ya. Misalkan halo guys gitu. Kasih titik koma, jangan lupa ya. Contoh kayak gini. Ini 1.html ya. Udah bisa semua. Set, muncul kan halo guys di situ. Ya. Jadi tuh muncul. Nah, sekarang kita buat yang JavaScript-nya ada di eksternal gitu. Ya. Kita buat misalkan di sini apa ya? Namanya misalkan script.js. Ya. Kita buat file namanya script.js. Nah, kita copy dokumen .write dari yang ini ya, hello guys ini, kita copy, kita paste di dalam script.js ya. Nah, kita misalkan buat baru nih, namanya buat baru di sini js2.html. Nah, itulah kita ganti jadi js misalkan. Nah, di dalam body ya kita ketik script. Nah, tapi di dalam sininya
Tadi kan script teks JavaScript ya. Sekarang script src. Nah, src baru script.js di sininya. Nah, misalkan jangan ganti, jangan halo guys, halo nama saya, atau halo ini program JavaScript. Terus seperti ini ya. Coba kita jalankan si JS2 nya. Nah, dia akan muncul, halo ini program JavaScript ya. Jadi ini ya, yang script src script.js ini ya, kan ibaratnya tengahnya kosong ya kan. Tapi karena source si JavaScript-nya itu dipanggil ya, isinya apa? Isinya itu adalah dokumen.write. Dokumen.write itu untuk menampilkan ya teks halo ini program JavaScript gitu ya. Begitu kira-kira teman-teman. Udah bisa semua? Bisa? Bisa. Aman teman-teman. Oke, lanjut ya. Tadi kan ini udah, yang ini udah. Nah, ada tipe data dan variabel di JavaScript. Nah, untuk menuliskan variabel pada JavaScript ya, menggunakan var str nama. Nah, ini var, kita kasih var dulu gitu. Ya, baru di sini variabelnya. Ya, var itu variabel, terus ini nama str nama sama dengan nilai. Var juga dibuat tanpa harus menggunakan var. Contoh str nama sama dengan nilai, bisa juga. Nah, memberi nilai variabel pada JavaScript. JavaScript memiliki 3 tipe data terprimitif ya, string, terus ada numbers, ada boolean, yaitu berisi nilai true, false. Nah, penugasan sama pada bahasa C++ atau Java, yaitu dengan menggunakan tanda sama dengan ya. Kayak misalkan gini, var nama sama dengan stikom, berarti si stikom ini masuk ke dalam nama. Var usia sama dengan 12, usia ini memiliki isinya nilainya 12. Var hadir sama dengan true, hadir ini berisi nilai true kayak gitu. Nah, terus di sini ada lifetime variable ya. Variabel dideklarasikan, jika variabel dideklarasikan dalam function, maka variabel tersebut hanya dapat diakses pada function itu sendiri. Variabel tersebut disebut dengan variabel lokal ya. Ini kayak sama aja kayak OP ya. Jika variabel dideklarasikan di luar sebuah function, maka setiap function di dalam halaman tersebut dapat menggunakan dan mengakses variabel tersebut gitu. Nah, contoh kayak gini. Di sini kan ada script teks JavaScript ya. Usia sama dengan 30. Nah, dokumen.write usia. Nah, usia. Nah, untuk menampilkan si variabel itu menggunakan tanda plus ya, tuh. Ada tanda plus seperti ganda, ini plus usia plus gitu. Judul bahasa dokumen.write bahasa pemrograman judul kayak gitu ya. Coba diketik aja nih ininya. Yang ini. Buat file baru aja di sini. Buat file baru tambahin misalkan JS3, JS berapa gitu. JS variabel. Ini.
jalannya. Oke, biasa semua ya. Nah, ini untuk lifetime variable, maksudnya dari lifetime variable itu si variable ini bakalan bisa dijalanin selama ada di dalam script ya, kecuali di dalamnya ada function kayak gitu. Nah, lanjut. Sekarang ada operator dan struktur kendali. Nah, sama aja. Di JavaScript juga ada operator. Yang pertama ada operator aritmatika, yaitu ada tambah, kurang, kali, bagi, terus nilai mod ya, modulus, persen, plus plus, min min ya. Plus plus misalkan misalkan setiap iterasi atau perulangan, contohnya di perulangan gitu, ditambah satu. Misalkan kayak i plus plus berarti i tambah satu. Itu min min berarti i, misalkan min min berarti misalkan variabel i dikurangi satu setiap perulangannya gitu. Ada operator komparasi, sama dengan, tidak sama dengan, kurang, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Biasanya ini akan digunakan dalam ini ya, apa namanya, if else ya. Biasanya if else itu menggunakan operator komparasi kayak gini. Kayak misalkan if i sama dengan apa? Misalkan if umur sama dengan 20, maka itu remaja gitu misalkan. Operator logika dan itu bisa penggabungan dua operator gitu. Misalkan jika nilainya sama dengan 80, jika nilai UAS sama dengan 80 atau nilai absen lebih dari 80, maka apa gitu. Menggunakan operasi logika dan atau or. Di sini tidak, kalau ini ya dikasih. Struktur kendali ada if else, ada switch case, ada while, ada for, perulangan. Di JavaScript juga ada perulangan. Nah, sekarang operator dan struktur kendali. Nah, di sini ada percabangan if ya. Contoh gini. Script type sama dengan teks JavaScript ya. Ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan ya? Teks JavaScript. Nah, ini usia sama dengan 13. If usia kurang dari 17, dokumen .write ya. Status usia masih remaja. Else if usia lebih dari 17 dan. Nah, ini kan dua nih. Kurang dari 35, dokumen .write status usia sudah dewasa. Else ya udah status usia sudah tua, yang tidak akan dijalankan. Gitu. Oke, silakan coba diketik ini programnya. Buat aja JS apa atau if JS gitu. If JavaScript. Masih gampang kayak ini sih, masih kelihatan. Nah, itu kan ada P statusnya masih remaja. Si P-nya juga bisa diganti ya. Kayak jadi H1, H2. Soalnya kan pas dokumen write ya udah dia di write ke dalam HTML gitu. Dia ngebaca tag HTML, nah itu kan ada tag HTML kan di dalam dokumen .write. Misalkan si teksnya bisa jadi bold atau teksnya jadi garis miring semua, nah diapit oleh tag sebelum tulisannya nih. Ini contohnya kan pakai tag semua.
Rusia kurang dari 17 dokumen.byte set, tadi kan ada 20, terus di copy aja, tambahin else Rusia dan Rusia kurang dari 35, nanti di copy paste lagi dokumen.byte terus else nya aja. Di sini ada kelas lagi. Kalau emisi ada kelas lagi tak hari ini? Nggak ada. Ada satu problem. Coba. Bukti komanya komunikasi. Ini JavaScript ada titik komanya ya. Karena kalau misalkan nantinya nih penggabungan seluruh satu satuan web, misalkan ada PHP, ada apa, JavaScript, ada apa, itu nanti dia harus pakai koma.
Usia kurang dari 17. Ini usianya mana? Ini usia lebih dari 17 tahun dan usia masih belum muncul. Misi. Oh, Maisha ya Maisha. Maisha. Kok bisa kesiangan? Ini mau kan kesiangan, emang udah siang. Biasanya kalau dia kan rumahnya jauh ya, Indramayu kan. Kalau kesini ya kita udah kelar duluan. DPP Indramayu. Oke, udah. Oke. Nah, tadi kan untuk yang percabangan if else ya kan. If else nih, sebenarnya untuk kayak urutan sintaknya mirip-mirip ya sama kayak C++ kan. Teman-teman tuh belajar PEMPIS gak sih di semester sekarang? PEMPIS. Ya, mirip kan sama kayak PEMPIS kan? Pemrograman visual VB kan, Visual Basic. Nah, cuman kayak dokumen.write ya kan. Terus di sini harus ada script type-nya kayak gitu. Nah, ini sekarang ada percabangan switch case. Oke. Nah, untuk switch case itu sama ya, maksudnya ada script type teks JavaScript ini usia 24. Nah, switch usia case 0, 17, 25, 60, 80 default. Nah, yang lainnya untuk default dokumen.write tidak dikenali, sama aja menggunakan break. Ya. Sama. Nah, silakan coba dibuat ini programnya. Dibuat misalkan switch.js gitu. Switch.js, switch.html atau switch.js HTML gitu aja. JS HTML ini kelihatan kan? Kelihatan dong. Tuh dari body, nah kayak gini. Ada break ya. Jadi asli teman-teman diperhatikan ya. Ini ada titik 2, ini titik koma ya. Jangan salah. Nanti kembali. Nah, ini untuk yang switch. Kenapa? Salah apa? Nggak, maksudnya ada titik 2 sama titik koma. Itu kan ada case. Nah, kalau case itu ya, case itu menggunakan titik 2 biasanya ya. Break itu untuk stop, itu pakainya titik koma. Kayak gitu. Nanti coba usia sama dengan kan 24. Nanti tinggal diubah-ubah aja. Misalkan ya dia case-nya 25, ya masuk ke dewasa gitu. Jadi kalau switch itu beda dengan ini ya, if else. Kalau misalkan switch itu dia nilainya emang harus sama dengan case yang ada. Ya. Beda dengan if else. Kalau if else itu bisa menggunakan rank, ya. Kayak misalkan kayak tadi, usia lebih dari 13 atau lebih dari 20 kurang dari 80 gitu. Di situ kan ada penegasan logika dan jika kondisinya terpenuhi dua-duanya maka dijalankan kayak gitu.
dengan JavaScript, jadi ya dipakai CSS. Maksudnya ada CSS-nya tuh. Kan CSS kan bisa ngasih misalkan warna, berubah ukuran berdasarkan nanti tag yang akan ditampilkan. Gitu. Kalau misalnya default pakai it's okay. Basic. Slow. Control Z kalau mau kembali. Ini bukan kurung biasa. Usia batas kurung biasa. Nah, kalau yang setelah ini kurung perawal, soalnya kan dia masuk ke dalam ini Dodge cache ya. Usia sebenarnya 30. Bukan berat bayi bawah lagi. Nah, ini di bawah pabrik ada ruang tutupnya. Oh, di bawah tutupnya. Jadi tutup si front kali ditutup. Nah, coba. Harus benar sama guys. Usianya harus sama. Ya makanya sama kan kalau cash kayak gitu nilainya sama. Jadi nggak ada rank ya. Jadi nggak bisa digunakan rank. Jadi harus tempat. Maksudnya ini cuma contoh aja. Kan biasanya kalau cash itu kan dipilih kayak pilihan. Bayangin kalau misalkan kamu usia misalkan 24 atau kita bikin inputan misalkan nantinya. Nah kita dibikin cash 0 sampai 100 misalkan. Ya 100 cash nantinya. Nggak pakai rank. Jadi sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan switch cash atau pakai cash.
sih Pak. Itu pakai titik 2. Tadi kan sudah saya bilang ya di awal. Awas hati-hati untuk penulisan switch case ya. Mau di JavaScript ataupun di C++ ataupun di VB gitu kan. Titik 2 dan titik komanya jangan ketukar. Soalnya satu aja nggak bakal bisa jalan nantinya. Udah? Udah belum? Oke. Gimana sih Pak? Masih berusaha atau lanjut? Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada perulangan. Ini salah ya. Ini sebelum diganti ini perulangan if. Harusnya perulangan for. Ini tuh. Ya. Nah, ini untuk perulangan for ya sama aja kayak di C++ juga sama. Ya. Nah, script type text JavaScript untuk mendeklarasikan bahwa ini itu JavaScript ya, menggunakan logika. Jadi kalau cuma hanya HTML kita tulis kayak gini ini nggak bisa. CSS tulis kayak gini nggak bisa, harus menggunakan script ya kan. Nah misalkan variabel s sama dengan 10 ya kan, nilai 10 ini masuk ke s ya kan, for. Nah x sama dengan 0, x kurang dari sama dengan s ya kan, x plus plus dokumen.write ini perulangan ke plus x plus. Nah ini untuk nampilin isi dari variabel menggunakan plus ya, diapit oleh 2 plus. Ini kan mau nampilin si variabel x kan, ya kan, nampilin si x. Nah kita harus kasih tanda plus di sini. Gitu, sip. Nah, dicoba yang ini, diketik latihan yang perulangan ya, for js.html.
Udah. Kan ada 10 angka. Ada 10 itu 11. Karena kan dari 0. Kalau yang teliti itu harusnya titik koma ya. Di bagian variabel. Coba lagi. Apalagi coba tulis. Nah itu var S sama dengan 10 kan, titik koma. Sini. Oh ini. Sengaja ini. Supaya terbersih sendiri. X-nya belum. X kurang dari sama dengan S harusnya. Ini nih, di bagian sini. Ada tanda merah nih. X kurang dari sama dengan S. Nah, ini. Gimana? Siapa itu? Ya, gak bakal ya gak bakal. Ya gak bakal banyak banget. Loading buset dah. Lama prosesnya. Dan bagi 7 bagi 5 apa kamu mau jalanin itu di prosesor yang dual kan ya udah Intel Pentium misalkan, atau kamu jalanin yang tadi itu di Celeron. Oke, udah ya. Nih, ini yang for ya. Sekarang coba yang while tuh. Tinggal copy aja, ganti aja sininya. Nah, kalau yang while sama yang for itu bedanya ini di sininya di variabel di bagian untuk counter pengurangannya ya. Nah, kalau for itu kan kita udah diketahui nih. Ya di sini. Kalau yang while itu ya counternya plus-plusnya di dalam si while-nya. Jadi setelah si program ini dijalankan. Gitu.
Udah yang while? Udah. Oke, kalau udah, nah itu udah belum yang apa sana? Hasilnya sama kan? Hasilnya sama. Nah, sekarang untuk JavaScript contoh selanjutnya adalah try and catch ya. Perintah try catch digunakan untuk melakukan testing terhadap suatu nilai statement. Ketika browsing menampilkan kesalahan, JavaScript saat runtime error menanyakan do you wish to debug. Pesan error demikian biasanya digunakan bagi para developer web, bukan user. Jika user melihat pesan seperti itu, mereka biasanya meninggalkan halaman tersebut. Ada dua cara untuk menangkap error atau error catching ya dalam sebuah halaman web. Menggunakan perintah try catch ya untuk browser Internet Explorer 5 ke atas, Mozilla 1.0 dan Netscape 6 menggunakan event on error. Ini adalah model lama untuk perintah error catching ya, sejak Netscape 3. Nah, try and catch ini digunakan untuk menampilkan error ya, untuk debug dari web gitu. Nah, ini tuh cuma ada di JavaScript. Jadi kalau misalkan di PHP, HTML ataupun CSS yang lain itu nggak bisa. Itu cuma ada di JavaScript. Nah, contohnya itu kayak gini ya. Ini contohnya. Nah, kelihatan nggak sih? Kalau kelihatan nih, sambil saya praktekkan juga aja deh. Ya. Try catch. Oh, gini aja. Try catch.html. Ya. Catch error. Nah, di sini kita buat biasa script ya. Ini teks script type sama dengan teks / java script. Oke. Nah, kita buat var ya txt txt sama dengan petik ganda titik koma. Nah, di sini kita menggunakan function pesan kurung. Nah, baru kita buat di sini try ya. Try kita buat buka kurung lagi kayak gini ya. Jadi function pesan gini nih, gini. Function pesan kurung kurawal kurung tutup. Di sini kan ada function pesan ya. Lalu kurung kurawal kurung tutup. Udah, enter, try, kurung kurawal kurung tutup. Nah, enter lagi. Nah, di dalamnya kita kasih add alert gini ya, add alert. Nah, titik ganda misalkan selamat datang. Nah, di koma sini. Baru kita kasih catch di sininya, catch err. Nah, yang ini nih, err ini untuk menampilkan pesan error, nantinya untuk mengambil errornya itu. Nah, kita kasih kurung kurawal lagi, enter ya. Jadi ada kayak gini, txt sini sama dengan ada kesalahan di halaman ini titik /n/n. Kasih titik koma. Kelihatan ya kalau di sini ya. Kita buat lagi txt ya kan, plus sama dengan titik ganda error titik 2 kayak gini plus err dot
description plus /n titik koma. Di bawahnya kita buat lagi txt ya, contoh plus klik OK untuk melanjutkan. Kayak gini ya. Lalu kita kasih alert txt. Nah, nanti si alert txt ya ini manggil, alert yang ini manggil yang ini nih, txt ini gitu. Nah, ini di bawah body nih ya, kita buat input ya. Di bawah body antara ini HTML kita buat input ya, input type text button value ya, klik saya on klik pesan pesan poin. Oke, selesai. Kayak gini ya. Ini contoh try and catch di JavaScript. Udah? Udah belum? Nah, kalau udah coba nih klik. Nah, nanti muncul kayak gini ya tuh. Oke, klik lagi muncul pesan error ya. Ini untuk menangkap error ya. Jadi muncul pesan error kayak gini ya. Bisa nggak? Bisa.
Script di script di WhatsApp. Ini yang ini belum selesai ya? Yang selesai. Udah nyesel bisa nurunin oksigen. Androidnya juga kemarin udah aneh kan, udah banyak yang itu sampai jam 1 ya? Jam 12. Oh, 12 jam 11. 10 tapi materinya udah selesai belum ya? Belum sampai sini ya? Belum tahu sih. Yaudah nanti nanti sekali lagi ada tambahan function. Gak apa? Apa gimana? Mau udahan habis ini? Ya kata si Agung sih katanya setelah lagi tuh. Si Agung itu ke materi lagi tuh yang function. Ya kalau mau teman-temannya mau ini juga nggak apa-apa sih, sesuai waktu kan. Agungnya apa sih? Kenapa? Sakit perut dia. So teman-teman selesai dulu aja yang ini ya. Modulnya try catch.
Sini. Oh ini. Abang ini udah semua kan? Udah. Tapi ini udah banyak banget. Ah yang katanya scroll dulu. Bagus. Ini apa nih? Bisa. Oh ini digabungin ya? Satu lagi nih. Ada function. Function udah? Belum sih. Belum ya? Itu lagi balik lagi. Aduh. Udah mana tuh? Baru jadi dari sekian lama sekian lama. Udah. Nah, tadi ya kita nyoba yang ini ya, yang error kesalahan di try catch. Jadi kalau misalnya benar nanti muncul selamat datang ya. Kalau misalnya salah nanti muncul pesan kayak gini, error undefined click OK gitu. Itu nanti kayak gini ya. Sama kan ya? Tuh, sama aja. Nah, terus yang lanjut ya nanti kita bakal bikin yang function. Nah, function teman-teman udah pada tahu ya, kegunaan function tuh untuk ya prosedur lah di luar dari si main utama. Nah, di sini kita bakal bikin function yang pertama itu hanya function dasarnya biasa, dimana kita bakal bikin seperti ini. Nama functionnya adalah hello, dan untuk tampilannya nanti ada hello Duni gitu. Nah, nanti nampil di kayak alertnya gitu, hello Duni. Nah, kita langsung coba aja ya. Kita coba di sininya, di Visual Code-nya, kita bikin yang baru berarti. Kita bikin di sini yang baru di pertemuan 8. Kita new file, bikin function.html. Nah, kita bisa ketikin HTML. Kalau mau lebih ada ininya, kan sekarang kan terbaru kan yang 5 ya. Kita pakai yang 5 gini ya. Tuh, nanti dibikin baru seperti ini. Kita rubah aja di sininya di function. Nah, ini function 1 gitu ya. Ini function 1. Sudah.
Sudah teman-teman? Udah? Oke, langsung aja kita bikin untuk kode scriptnya. Kita buat scriptnya di dalam tag body. Lalu untuk atributnya itu ada tipe kayak tadi ya, tipe sama dengan tadi itu JavaScript ya, teks JavaScript, teks JavaScript. Sebenarnya nggak pakai atribut ini juga sebenarnya HTML udah mengenali si tag dari JavaScriptnya. Nah, sini nanti ada function halo gitu. Udah gitu aja. Kita bikin dulu di sini function halo. Lalu di dalamnya ada alert. Kita bisa ketikin halo dulu. Nah, di sini tuh untuk inputnya di bawah tag body ya. Di bawah tag body input button, terus baru untuk apa namanya value-nya di on click ya. On click baru dipanggil si hello-nya, function-nya. Nah, kalau kita coba di atas dulu ya. Nanti kita lihat perbedaan di sini di dalam body gitu. Di sini kita bikin button, tag button. Tipenya button juga. Button. Terus value-nya sama on click. Value. Klik. On click-nya kita panggil si function-nya. Halo. Halo. Oke. Udah. Dah. Baru function yang satu ini. Besok. Teks. Oke. Function ini ya, ini udah ya. Halo Duni, ini tuh jangan Duni. Halo dunia. Gitu. Seperti apa ya? Output bahasa pemrograman pada umumnya ya. Hello world gitu kan, halo dunia biasanya. Value button, value klik. Halo button ya. Body input. Oh, ini harusnya di sini nih.
Kita ganti di luar sini ya. Set. Ini naruhnya di mana sih? Function.html. Ini. Gitu ya. Ini ya value-nya di paling pakai input ya. Ini kita pakai button. Jadi jangan pakai value atas dulu. Oh, ini jangan pakai petik ganda. Oke. Value-nya jauh sebenarnya. Mana sih? Desainnya masing-masing alat nih. Bisa ya. Coba pindahin ini ke simbol. Ini harusnya jangan ini ya, jangan button, ini input type. Nah, gini dia. Sip. Iya. 12. Tadi itu jam 11 siapa datang ya? Berarti sampai jam 12.40 kita. Cion pakai Y. Itu jangan pakai petik ganda yang halo coba nih. Ini kan function, jangan pakai petik ganda. Kalau pakai petik manggil functionnya. Nah, buka lagi codingannya sih. Input type button value click hello. Function hello. Itu cek on kliknya pakai CK on click. Oh iya. On click tuh. Alert L-nya satu aja. Alert L-nya satu. Oh iya, L-nya satu. Oke, ini function ini ya untuk function JS standar ya. Oh, bentar lagi nih. Oke, kita lanjut function. Jadi teman-teman udah pada tahu kan untuk function tuh berarti kalau misalkan kita buat function, terus kita tinggal panggil aja, maka function itu akan dijalankan. Ya. Nah, gimana kalau misalkan fungsinya dengan parameter? Ya. Nah, ini ada function dengan parameter. Nah, function ini memiliki parameter untuk
hello plus str nama. Str itu string ya, string nama. Nah, di sini kita akan buat form ID, form input type-nya text, ID, nama. Input type sama dengan button, value say hello, on click hello, nama dot value. Nantinya pas namanya kita di input, nah akan dimasukkan ke dalam function ini, gitu. Ya. Coba diketik aja yang ini, ya teman-teman. Dua lagi nih, dua codingan lagi. Yuk bisa yuk. Yuk. Ya. Function dengan parameter yang ini ya. Silakan diketik. Ini. Ini nama dot ya, titik dot value. Jangan kasih titik. Ini sebenarnya. Jangan kasih titik tanda. Ini ya ketik tandanya dihapus. Nah, lalu sini kan button value
Nah ini juga sama dihapus semuanya, ini ketiga-tiganya. Itu kan function halo. Kalau function nggak boleh pakai berarti ganda. Function fungsi nanti kan pas on klik dia ngejalanin yang ini. Nah karena dia ada input, ini kan input type kan, ya nggak input type text dulu nih, ya kan, text id nama. Nah si nama ini ditaruh di sini, nama dot value, value ini dimasukin ke dalam si string nama. Coba refresh dulu. Halo Faisal Muhammad Iksan. Nah, nanti bisa dikasih spasi di sini. Mana sih? Di sini. Halo, nah di sini spasi. Enggak, di dalam kurung awalnya kanan kasih spasi di situ. Spasi. Coba jalanin. Spasi gitu. Sama. STR nama itu namanya juga kecil, soalnya di sini ini dan ini tidak sama. Sama. Plus. Kan case sensitif tadi yang sebelumnya saya jelaskan, JavaScript itu case sensitif ya terhadap variabel tuh. Nah, jadi kalau misalkan huruf besar huruf kecil ada yang beda satu, dia tidak bisa match, ibaratnya nggak bisa matching lah kayak gitu. Nah udah semua. Nah ini kan tanpa dengan parameter tapi tidak ada nilai balik. Nah selanjutnya itu function ya, ada parameternya, terus dia itu mengembalikan nilai ya. Jadi nilainya itu dibalikan ya. Contoh kayak gini, ada function hitung luas segitiga nih. Hitung luasnya aja. Nah ada string A, ada string B gitu. Nah return STRA kali STRB. Nah function dokumen get element by id hasil dot inner html sama dengan txt. Nah nantinya ya A sama B ini ya itu panjang kali lebar ya, atau panjang kali lebar gitu. Nilai panjang dan lebarnya nanti dimasukin ke dalam sini ya. Nah di return kali kan panjang kali lebar itu luas ini ya, persegi panjang ya kan, panjang kali lebar itu persegi panjang ya. Nah nantinya di return STRA STRB, on klik D hasil hitung luas ya kan, panjang value, hasil txt values str out gitu. Nanti dibalikan ke sini. Nah coba silakan ketik ini terakhir.